Sehingga siapapun yang melakukan perjalanan, dia harus sudah tes swab dan dia harus sehat. Ketika tidak sehat, berarti ada perlakuan khusus. Dan ketika pada waktunya nanti tidak dilarang mudik, melakukan mudik, berarti sosialisasi sudah. Tetap ketika mereka melakukan itu, berarti ada sanksi dan ada penegasan khusus di lapangan. Siap. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih sekali untuk Mas Fatur untuk kesempatan waktunya. Ngopi Kemisan ini bakal dari rolling giliran saya karena kemarin juga ada Mas Dwi yang waktu itu saya nggak bisa ya Mas Dwi. Pokoknya spiritnya jangan sampai berhenti. Host tidak ada, bisa ditambal dan sebagainya, dan kita terus akan mengikuti satu proses Kemisan ini terus menerus walaupun temanya berbeda-beda. Ada yang milenial sekali, kita ngomong soal mural, graffiti dan sebagainya, tapi juga ada yang sangat birokratif sekali. Nah, hari ini itu kita mencoba untuk mengangkat soal tema kesiapan dalam konteks ke depan Lebaran dan hari ini seperti apa. Langsung saja saya panggil kepada teman diskusi saya waktu saya jadi ketua KNPI, Mas Wes Dorni. Kepada Mas Wes kami persilahkan untuk ke depan. Tepuk tangan untuk Mas Wes. Alhamdulillah karena semangatnya beliau diskusi 2 kali ini, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian dari Bapak Kasat Lantas, monggo. Tepuk tangan untuk Pak Kasat Lantas. Alhamdulillah Pak Kasatnya udah datang. Kita tetap protokol kesehatan dan pastinya satu lagi dari Organda, monggo Pak, untuk Pak Kusmawanto. Beri tepuk tangan untuk Pak Kusmawanto. Alhamdulillah. Sini aja Pak, biar tetap protokol kesehatan. Santai. Dan insya Allah kita bukan hanya dimanfaatkan di offline saja, tapi kita juga nge-share di beberapa channel-channel, di beberapa ada channelnya Toy Pintok, dan alhamdulillah sudah sampai 2000-an pelanggannya. Kemudian ada Tinjau Kopi, terus kemudian ada dari dosen pergerakan Mas Wes. Dan pastinya kalau memang ini menjadi sesuatu yang penting pasti akan dipublish di beberapa harian terbit. Pertama saya ke Mas Uwes, Mas Uwes. Pertama yang Kopi menganggap ada hipotesa bahwa hari ini pandemi dan kebijakan selalu akan mengiringinya, dan pastinya pandemi dan Lebaran sesi 2 ini belum begitu sangat perubahannya belum begitu sangat signifikan. Salah satunya adalah bagaimana ada pelarangan-pelarangan, termasuk pelarangan mudik. Saya kira ngomong mudik akan punya asumsi warga Tegal yang sangat besar jumlahnya di Jakarta sana, sehingga tradisi mudik itu menjadi sesuatu yang tetap menjadi kekangenan tersendiri. Di salah satu daerah ada kebijakan menarik. Misalnya kalau memang berani mudik, maka pemerintah akan menyediakan tempat yang sangat angker. Saya nggak tahu apakah kemudian itu karena memang digunakan untuk itu, tapi yang jelas pasti ada niatnya adalah kamu jangan mudik.
Karena ketika mudik kamu pasti menempati ruang isolasi yang ada. Kira-kira begitu. Nah, pelarangan mudik ini sebetulnya dalam konteks kebijakan itu kira-kira seperti apa sih Mas Wes dalam rangka menangkap pandemi, dan pastinya sebetulnya dalam konteks hari ini sebetulnya ada perubahan pastinya kan, ada salah satu perubahan tersendiri lah. Vaksin juga semakin terus digelontorkan, tapi juga ada pelarangan-pelarangan dari pemerintah, dan mungkin bagian dari pelarangan-pelarangan ini kesiapan dari pemerintah Kabupaten Tegal dalam konteks menangkap Lebaran kali ini seperti apa? Monggo Mas Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan inisiator kopi Kemisan ya, iya, moderator yang saya hormati, Pak Kasat Lantas, Pak Ketua Ganda, teman-teman yang hadir, aktif ya di yang kopi ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mungkin untuk membuka diskusi siap Mas. Saya pelaku di tahun kemarin. Kebetulan saya di Dinas Perhubungan bulan Maret pas. Berarti pas juga ada itu ya Mas. Jadi ada beberapa hal yang berubah. Siap. Isu strategisnya ya yang berubah. Satu, sekarang orang itu sudah terbiasa dengan COVID. Sudah terbiasa. Artinya sudah berteman ya, Iya. sahabat dan sebagainya. Yang kedua, sekarang itu alat uji COVID Genos itu sudah marak. Sehingga dengan alat uji Genos yang gampang sehingga orang juga kecenderungan untuk aktif berpindah ke ada kecenderungan pertama. Kemudian juga kaitannya dengan ini PPNBM yang 0%. Ini juga. Dari dealer itu yang biasanya paling 8 itu karena sekarang 20 kan. Itu juga pengaruh juga. Iya. Juga vaksin ya. Vaksin. Seharusnya kalau sudah herd immunity 70% itu sudah bisa bergerak bebas. Iya. Tapi kita kan belum. Ini pun baru menginjak ke yang manula ya. Iya. Tadinya SN, TNI, Polri, sekarang sudah menginjak ke Mas. Pendek dan sebagainya sudah. Jadi orang sudah divaksin kok. Saya Iya. bisa bebas. Sebenarnya belum seperti itu. Iya. Jadi memang kebijakan pemerintah, kalau kita lihat teorinya untuk pengembangan vaksin COVID itu, ketika dalam satu wilayah itu pergerakan orang tidak dibatasi, itu nyata. Ternyata setiap aktivitas Natal, setiap aktivitas tahun baru, setiap aktivitas libur panjang itu eskalasi yang terlapor COVID itu mesti naik. Oh itu Ya. kayak semacam secara otomatis gitu Iya, Mas Wes ya? karena teori seperti itu. Sehingga Iya. pemerintah sudah 2 tahun ini yang tahun kedua melarang untuk mudik. Tetap melarang untuk mudik. Tetap Sistemnya akan sama seperti sistem yang pertama nggak? Jadi ada beberapa tahapan. Siap. Yang sekarang itu tahapan sosialisasi. Ya, Surat dari Kementerian Perhubungan juga hari ini moga-moga kemarin sudah turun. Tapi saya belum baca detailnya, tapi intinya bahwa semua masyarakat ya, apalagi TNI Polri Ya. itu sudah ada edaran tidak boleh, dan masyarakat juga. Tetapi memang ada masyarakat yang boleh, masih ada yang boleh, itu ada pengecualian yang boleh. Kalau angkutan yang boleh itu angkutan barang jasa yang mengangkut kaitan dengan komoditas ya, bahan-bahan pokok. Itu yang bersangkutan dengan angkutan ya? Iya. Kalau yang orang itu mungkin karena ada orang tuanya meninggal, ada mungkin mau melahirkan dan sebagainya. Yeah. Tapi ada persyaratan khusus. Mungkin kalau melahirkan 2 orang lah yang mendampingi. Tapi kalau yang meninggal mendampingi 1 gitu. Ada aturan mainnya seperti itu. Sehingga memang di tahun ini tetap mudik dilarang. Mudik tetap dilarang ya Mas? Sehingga dalam tanggal 6 sampai tanggal 17 apa yang saya? 6 sampai 17 Mei ya, itu pelarangan mudik. Sehingga kami kemarin rakor juga di Pekalongan yang dipimpin oleh Pak Kepala Desa Provinsi dan juga dari Polda berkaitan dengan apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang harus dilakukan ini kami menunggu surat resminya sebenarnya, sudah ada aturan mainnya.
Tetapi memang tahun ini agak lebih keras. Tahun ini justru lebih Iya. keras ya, Mas. Tapi lebih persuasif. Artinya begini, Iya. contoh, saya kebetulan di tahun kemarin itu ngadang travel mas, Travel di daerah. perbatasan Iya. Brebes Tegal. Jadi Iya. tahun kemarin kan ada 6 pos, salah satunya di perbatasan antara Brebes dan Tegal, di Parang sini. Setiap malam itu saya ngadang undang ratusan travel. Dan ternyata ada yang nakal-nakal juga gitu Ya, Mas ya. jadi sekarang kalau travelnya tidak ada izinnya dan dia melanggar aturan, ya sudah nanti dikandangkan oleh Pak Kasat. Oh iya. Iya iya. Jadi nanti Gimana? travelnya ini boleh diambil setelah lebaran. Iya, iya, Setelah lebaran ya. Iya, iya. Tetapi memang dari awal, mulai hari ini kita harus bersosialisasi bahwa mudik itu dilarang. Sehingga tagarnya di rumah saja. Di rumah saja, lebih aman di rumah. Yang di Jakarta harus bertahan di Jakarta gitu ya. Kemarin memang ini kaitan dengan tema kali ini. Iya, Mas. Kemarin pelarangan kemarin itu jadi angkutan ya harus mudik dan sebagainya turun 98,72%. 98,7% turun tahun kemarin. 98,72%. Iya. Data lengkapnya ada. Turunnya seperti itu karena ada COVID. Nah, tahun ini pun tidak jauh dari itu. Tidak jauh dari itu. Berarti Karena- agak patuh ya. Ya tadi dari isu-isu strategis tadi memang bisa tidak 98,72%, bisa jadi turun dari itu bisa jadi karena tadi isu strategis tadi banyak hal yang sudah setahun berjalan sudah Iya. bosan dan sebagainya. Yang Iya. awal-awal Maret saja saya ngawasi per hari sampai H-1 Lebaran itu 65.000 orang yang datang ke Kabupaten Tegal. Itu saya ngawasi dari 1.000, 2.000, 3.000, 15.000 sampai H-1 Lebaran saya hitung yang ke Kabupaten Tegal 65.000. Itu yang terhitung, apalagi yang Sudah terhitung 65.000. Ya, padahal sudah dilarang. Padahal itu sudah dilarang. Artinya sekarang nanti Iya, iya. dari pusat Jakarta nanti terminal-terminal kemungkinan tidak ada angkutan penumpang untuk yang ke sini. Oh, Tetapi memang jadi ada dua kebijakan. Iya. Ada kebijakan pelarangan mudik dan tidak pelarangan mudik. Nah, ketika tidak ada pelarangan mudik, jelas mudik luar biasa. Tetapi ketika kebijakan tidak mudik pun ada yang mudik. Nah, itu Iya. yang nanti dengan Treatment Kalau lah sama treatment. Makassar. artinya sebenarnya kita ingin mencegah penyebaran virus ini lebih lagi. Karena fakta membuktikan, Iya. katanya lengkap. Setiap ada libur panjang, setiap ada hari besar yang ada Naik. aktivitas orang Iya. itu mesti SK-nya naik. Itu ya. Mungkin Jadi itu. bukan pemerintah bukan karena nggak kepengen tidak mempertemukan keluarga dan sebagainya, tapi ini bagian dari yang terpenting. Jadi memang Iya, iya. apapun kebijakan pemerintah itu sebenarnya pro kepada masyarakat. Iya, Cuma memang kadang-kadang budaya masyarakat yang mudik Nah, setiap itu. tahun ini luar biasa besarnya. Nah, ini mohon bersabar lah. Iya, iya. Tetapi memang kebijakan ini memang ya ini bilangnya tahun kemarin saja. Iya, iya. Tahun iya. kemarin saja Suitan seperti 5 ya, Mas. datang itu. Nah ini Iya. kita coba. Nah kita coba dari sekarang kita sosialisasi, moga-moga masyarakat juga mematuhi Iya, iya. sehingga kita Sadar, ya, Pak. tidak juga represif gitu loh, tidak Iya. represif dan bermanfaat untuk semua. Oke Mas, saya tepuk tangan dulu Mas Uwais. Saya pengen detail soal skenario yang mau dilakukan dalam konteks itu tadi. Kalau dulu kita pantau di tol gitu dan sebagainya. Skenario yang dibangun dari mulai proses informasi jangan mudik dari pemerintah Kabupaten Tegal, kemudian tersambung oleh pemerintah pusat dan sebagainya. Ada penahanan-penahanan yang ada di sini kalau memang tetap bandel, itu skenario dari Dinas Perhubungan seperti apa Mas? Sehingga kita juga bisa menangkap, oh ternyata skenarionya begini, outputnya begini. Monggo Mas. Jadi memang skenario yang kita sebutkan tadi artinya bahwa Ya. walaupun ada pelarangan mudik, tetap masyarakat animonya besar. Artinya begitu. Iya. Sebenarnya ketika ada larangan mudik, ketika masyarakat mematuhi, oke stop, semua stop. Gitu. Ya. Yang di Jakarta stop, yang di sini pun stop. Harusnya Saya begitu ada ya mudik, Mas. gitu loh.
Tetapi memang Iya. dengan isu strategis tadi Hmm. mesti ada masyarakat yang dan sebagainya. Nah, Mm-mm. ada kelonggaran-kelonggaran pemerintah siapa saja yang bisa melakukan perjalanan atau perjalanan orang ketika tidak boleh mudik itu ditetapkan. Nah, untuk itu memang Ya. untuk melakukan itu kebijakan-kebijakan apa yang kita lakukan memang Hmm. kita mengkampanyekan. Jadi risiko-risiko kaitannya dengan kaitannya dengan karir COVID-19 itu dari sekarang. Jadi Iya. masyarakat tahu bahwa ada Wabahnya ya Mas ya. ada larang mudik pada tanggal itu gitu. Sehingga pada saatnya umpamanya ada 65.000 lah ya, Iya. pengalaman tahun kemarin 65.000, ya dengan sosialisasi ini ayo Kurang ya, Mas, COVID ya? masih jangan lengah dan sebagainya, protokol kesehatan itu ya jangan 65.000 lah. Artinya dengan sosialisasi awal ini berkurang lah. Iya. Tingkat Hmm. kebedukannya ya Mas. Itu memang ya apa ya, kita menyadari memang bahwa itu sudah Iya. budaya ya. Susah juga ya Mas budayanya. Ini juga kaitannya dengan penegasan. Penegasan agar masyarakat juga tidak mudik. Jadi sosialisasi sekaligus penegasan juga. Jadi itu represif loh dari awal. Kita harapkan pada saat hari hanya itu yang mudik itu pun sudah sesuai dengan aturan main yang ada. Dan itu disamaratakan dengan pemerintah daerah yang lain ya Mas. Ya. Karena saya dengar juga itu tadi, Ya. kalau memang terpaksa mudik, ada salah satu yang unik itu tadi, dimasukin ke ruang isolasi dan isolasinya angker gitu Mas. Ya. Jadi memang nanti Pak Kasat Iya, siap. juga akan satgas seperti kita pengalaman Ya. teman juga sudah seperti itu. Kita siapkan di Gedung Polri pada waktu itu. Ah. Ketika yang Memang memang mudik, bandel ya. di situ. Jadi memang yang sekarang kita lakukan di awal-awal ini sebelum tertanggal 6 ya, 6 Mei. Iya, namanya. Bagaimana caranya mensosialisasikan Ya. secara luas, penegasan kita juga secara luas agar masyarakat juga mematuhi. Karena semakin cepat penyebaran ini tidak menyebar ya. Semakin cepat juga Kita pulih lagi. Iya, betul. Karena jangan sampai hanya 1-2 orang karena dia karir OTG gitu loh, Iya. pulang dan sebagainya. Iya. Karena kita sudah sama. Ini kejadian juga di Dinas Perhubungan waktu itu. Iya. Jadi kita swab, ternyata semua yang positif di Dinas Perhubungan itu OTG mas. Yang dinas perhubungan OTG semua Mas. Iya waktu itu tanpa gejala gitu. Iya. Ini yang kadang-kadang ya ternyata juga. Tetapi memang ketika di rumah ada orang tua dan sebagainya ini yang patut kita jaga kasihan. Iya. Jadi prinsipnya bahwa kebijakan ini adalah kebijakan agar masyarakat atau penyebaran virus ini bisa terkendali dengan baik. Siap. Artinya bahwa di surat edaran Satgas Covid pusat pun sudah seperti itu. Bagaimana melakukan perjalanan orang harus swab dan sebagainya. Persyaratan harus terpenuhi. Intinya protokol kesehatan juga harus dilakukan, tegas dilakukan. Siap. Sehingga siapapun yang melakukan perjalanan dia harus sudah tes swab dan dia harus sehat. Ketika tidak sehat berarti ada perlakuan khusus. Dan ketika pada waktunya nanti tidak dilarang mudik, melakukan mudik, berarti sosialisasi sudah. Tetap ketika mereka melakukan itu berarti ada sanksi dan ada penegasan khusus di lapangan. Siap. Ya, terima kasih tepuk tangan. Menarik soal mudik, tapi ada satu konsekuensi yang nanti akan diterima oleh Pak Organda pastinya soal itu. Saya ke Pak Kasat Lantas Pak. Saya itu tadi soal bagaimana sih sebetulnya kesiapan dari kepolisian soal bagaimana ini kan dalam konteks membangun persepsi bersama dan membangun kolegial bersama bahwa ini bukan hanya yang punya PR adalah Dinas Perhubungan, tapi pemerintah dan stakeholder yang ada, Forkominda dan sebagainya. Kira-kira dari Polres sebetulnya untuk dalam konteks ini seperti apa Pak? Ketika misalnya tadi ada kasus memang bandel dan sebagainya, kemudian dari kepolisian juga ada skenario yang mau dibatasi di beberapa pos-pos masuknya ke, intinya kalau misalnya kalau kita di desa pasti ada pelang lah kira-kira itu untuk tidak masuk ke desa. Kira-kira sebenarnya di konteks
perspektif kepolisian bagaimana? Monggo Pak. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kadisub Kabupaten Tegal, Ketua Organda dari pembawa acara, moderator, rekan-rekan semua yang hadir di sini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan ke Polres. Kebetulan kami mewakili Pak Kasat Lantas karena beliau hari ini ada tamu di Tegal Kota terkait ada survei dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK yang dipusatkan di Tegal Kota. Jadi kami angkat itu Andi Susanto untuk jabatan kami adalah sekarang kami di Kiasa, di mana adalah domain kami terkait rekayasa lalu lintas, apa yang harus kita lakukan terkait Lebaran nanti volume kendaraan, apalagi untuk tahun ini adalah tahun kedua di mana sudah dilarang. Tetapi saya yakin untuk masyarakat antusias untuk pulang berkumpul dengan keluarga tetap tinggi, walaupun pemerintah sudah dengan jelas gitu ya Pak melarang untuk terkait mudik. Terkait apa yang ditanyakan, apa yang dilakukan oleh Satuan Lantas Polres Tegal akan kami sampaikan. Pertama adalah gambaran wilayah Polres Tegal, di mana kita daerah yang memiliki jalur pantura, jalur tol, dan jalur selatan. Karena tidak semuanya memiliki. Kebetulan Kabupaten Tegal cukup potensial, tiga-tiganya ada. Di mana jalur tol kita adalah panjang kurang lebih 30 km dari KM 270 sampai KM 300. Jadi 30 km itu menjadi atensi kita karena kita selaku pemangku wilayah. Terkait rest area, kita di jalur A ada satu rest area di 275, di lajur B ada 2, yaitu di 294 dan 282. Jadi itu yang menjadi aset kita terkait akses jalan tol. Kemudian di Pantura panjang 26 kilo dari Jembatan Ketiwon sampai ke Lawangrejo. Kemudian jalur selatan dari pintu air Songgong sampai dengan Tugu Poci panjang 13,6 km. Jadi itu pintu-pintu masuk di mana berbatasan dengan Kabupaten Samping. Apa yang dilakukan oleh kita terkait kesiapan dalam rangka himbauan pemerintah terkait larangan mudik dari Polri sudah ditentukan untuk wilayah Jabodetabek ada 300 titik penyekatan untuk Jabodetabek. Penyekatan ya, pembatasan penyekatan itu. Iya, penyekatan. Sedang untuk di wilayah kita rencana ini ada 4. Yang pertama adalah di exit tol Adiuna, kemudian yang kedua adalah di Jatibarang, tepatnya desa Selapura. Dari selatan itu ya Pak ya. Kemudian yang ketiga adalah di Klonengan, Margasari. Kemudian yang keempat adalah di SPBU Muri di wilayah Pantura. Pantura sana ya. Ya, itu 4 lokasi yang apabila nanti ada petunjuk dari Satuan Atas terkait kegiatan penyekatan sudah kita siapkan. Dan pelaksanaannya bukan hanya dari Polri Pak, karena terkait Satgas sudah di bawah naungan Pemda ada posko terpadu COVID-19 di mana Pemda selaku leading sektor. Jadi yang kita lakukan nanti adalah selalu berkoordinasi dengan pihak Pemda, Disub maupun Satpol PP, TNI, jadi dan kesehatan ya, termasuk kesehatan. Itu yang akan kita lakukan terkait apa yang menjadi atensi dari pemerintah terkait himbauan larangan mudik. Dan kami sampaikan juga di sini bahwa dari tanggal 12 ini Pak, tanggal 12 sampai tanggal puasa ya. Sampai tanggal 26 kita melaksanakan kegiatan operasi keselamatan Pak. Yang tadinya adalah operasi simpatik, kita ganti menjadi operasi keselamatan candi. Operasi lalu lintas keselamatan candi 2021 untuk Jawa Tengah. Jadi serentak seluruh di Indonesia, di mana yang menjadi tujuan, jadi tujuan adalah meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat tentang protokol kesehatan, menurunkan angka fatalitas korban laka lantas dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan mudik pada Lebaran tahun 2021 ini. Jadi yang dulu konsepnya adalah simpatik, sekarang kita lebih
untuk meningkatkan kepatuhan disiplin terkait protokol kesehatan. Diferensiasinya apa? Perbedaannya apa? Ya. Sistematika apa ini? Kalau perbedaan dulu kita lebih cenderung untuk bagaimana masyarakat taat, patuh, tertib kepada lalu lintas. Iya, sekarang. Tetapi kalau tahun ini bagaimana masyarakat lebih taat dan patuh terkait protokol kesehatan dan himbauan atau larangan mudiknya ini. Karena kita ketahui bersama bahwa untuk COVID-19 di Indonesia masih ada dan masih cukup tinggi. Jadi bagaimana kita masing-masing pemangku wilayah untuk bisa memutus rangkaian mata jaringan untuk COVID-19. Tapi sepakat apa yang dikatakan Mas Bes bahwa ini lebih kencang, lebih tegas dan sebagainya, Pak ya? Saya sepakat. Ya. Karena apa? Yang disampaikan Pak Bes betul sekali. Orang sudah beranggapan, sudah familiar dengan situasi. Lah kan setahun kayaknya gitu kan. Nah, masyarakat juga sudah Iya. vaksin lah, ada yang Iya. sekali, 2 kali, ya. Jadi mereka kan semakin percaya diri, Iya. begitu. Iya. Nah, itu tadi. Ketika kemudian tetap ada yang kalau bahasa Tegal itu bedut, Pak. Nakal itu bagaimana, Pak? Treatmentnya itu loh bahasanya biar wah berarti suka mending nyong balik daripada balik terus di anungi polisi bahasanya nunggu, Pak. Kira apa, Pak? Sudah, Pak. Jadi apa yang sudah kita laksanakan, jadi mungkin tidak semua lapisan masyarakat tahu bahwa setiap hari bahwa Satgas terpadu terkait COVID-19 Kabupaten Tegal, kita selalu melaksanakan giat ob justisi. Ob justisi ya? Ya, ob justisi yang dilaksanakan dalam sehari 2 kali, di mana ob justisi ini adalah kita laksanakan apel bersama 08.00 dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, semua gabungan ya, Pak ya? Dinas Kesehatan, di mana titik berkumpulnya masyarakat yaitu seperti di mall, di pasar, kita datangi, kita laksanakan kegiatan ob justisi. Di situ ada sanksi sosial yang diterima bagi yang melanggar. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan di sini tidak pernah menjadi korban sanksi sosial dari Satpol PP. Karena mall juga kalau berdesak-desakan juga ya. Itu karena rasanya gimana? Kita sudah tua suruh nyanyi Garuda Pancasila kan ya. Suatu beban juga kalau buat kita. Yang pertama adalah tujuannya adalah ya kita benar-benar menjaga terkait protokol kesehatan, bukan sekedar nyanyinya, tetapi beban moral kita seandainya kita menjadi carrier terkait penyaluran COVID ya. Sayanglah karena kita juga harus sama-sama menjaga terkait ob justisi bahwa dalam setiap hari kita melaksanakan 2 kali kegiatan, Pak. Iya. Pagi dan malam. Oh, terus ya, Pak. Kalau malam kita laksanakan di tempat-tempat kerumunan masyarakat, di alun-alun, di terasa. Kalau kayak di India gimana sih, Pak? Digebuki paling kayak gitu gimana, Pak? Kalau dia kan begitu kan? Kalau saya begitu. Kalau di kita alhamdulillah kita masih menjunjung tinggi Iya. hak asasi manusia, nilai-nilai keberadaban. Jadi kami selalu menghimbau kepada rekan-rekan Satpol PP terkait untuk tindakan adalah tindakan terukur, Pak. Terukur. Tidak ada yang melanggar HAM, apalagi notabene adalah sudah suatu tindak pidana. Kami selalu atensi terkait hal itu. Berarti sanksinya hanya sanksi moral dan yang begitu-begitu aja ya, Pak, nggak sampai kepada sanksi yang berat ya, karena untuk sampai yang itu nakal itu tadi, Pak. Ya, kalau di Kabupaten Tegal jelas sudah ada perda dikeluarkan terkait sanksi sosial. Kemudian ada denda. Ya, denda itu ada yang disampaikan adalah 1 kali pelanggaran adalah 10.000. Di datanya nanti habis itu ada tindakan dari Satpol PP. Kemudian terkait tadi yang nakal-nakal dari Satgas COVID Kabupaten juga kalau tahun kemarin sudah menyiapkan yaitu gedung Polri. Oh, untuk isolasi gitu ya, Pak? Iya, untuk pelaksanaan isolasi di mana mau tidak mau kalau memang sudah dinyatakan terjangkit hasilnya positif ya harus masuk ke gedung Polri dengan suasana yang siapa dalam artian sendirian. Habis datang dari luar kota, mungkin di situ juga fasilitas nggak ada, otomatis seolah-olah akan mencekam. Ya, saya kira itu juga hal yang baik dan masih manusiawi karena di sana pun masih disiapkan tempat tidur untuk MCK juga masih ada. Jadi itu satu hal yang baik dari pemerintah daerah terkait tindakan tegas terukur. Berapa hari sih, Pak, kalau isolasi begitu, Pak?
kalau isolasi mandiri nanti yang bisa memutuskan adalah baik dari dinas kesehatan. Oke, terima Oke. kasih. Tepuk tangan. Siap, tepuk tangan Pak Adi. Kenapa saya harus ngomong soal mudik, lebaran dan kesiapan, tapi juga ini Nyokopi ngangkat soal bagaimana nasib Pak, itu Pak. Nasib ketika kebijakan itu pasti kan kalau berbicara kebijakan pasti ada konsekuensi dan siapa yang menanggung kebijakan itu, kira-kira begitu. Nah, saya ke Pak Warganda, sebelum saya ke Pak Uwais dan Pak Andi, kira-kira sebetulnya Pak Kusnuwanto, kita menangkap bahwa pemerintah ini sebetulnya sudah sayang, sudah perhatian, sudah ini. Tapi bahwa hari ini kita tangkap, tadi kemarin juga saya ngikuti diskusi dan Mas Wes sebuah Kadin bilang bahwa hari ini itu angkutan umum itu mati tak mau, hidup tak segan, mati tak mau. Sebetulnya begitu nggak sih Pak? Pertama satu, yang kedua, ketika ada larangan, ada yang begitu-begitu itu karena ini Pak, yang boleh untuk beroperasi itu adalah yang barang ya Pak ya. Nah, yang orang itu dilarang secara sepenuhnya. Dari pihak organisasi sebetulnya kegelisahan seperti ini, saya juga kadang-kadang nongkrong di pinggir gili, ya Allah, kelas teman anak hanya 2 orang, 3 orang untuk ngangkut. Kira-kira sebetulnya dari pihak organisasi dalam konteks mudik ini kan sebetulnya lagi rame-rame ini lagi bahasanya rame-rame ini lagi senang-senang lagi berbegan lagi biasanya setorannya paling misalnya saya ketahui bisa 1.000 karena mudik dan lebaran. Kira-kira ada pembatasan begini ini kira-kira seperti apa Pak? Monggo Pak dari Organda. Terima kasih dari Organda yang sudah diberi waktu. Kita merasa terbantu sekali dengan adanya kemis kopi ya Pak. Oke, siap. Kopi kemisan. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kadisub yang dipandigani Pak Wes dan yang terhormat dari Satlantas yang diwakili oleh Satdikyasa dan masih yang pembawa acara dan yang terhormat para tamu undangan yang hadir. Terima kasih dari Organda. Kita menyikapi seperti ini Pak. Kita istilahnya kita ngomong masyarakat teman-teman kita yang di jalanan Pak. Kita dari Organda sifatnya mitra pemerintah, sangat terbantu sekali dengan adanya aturan ini. Tapi kan kita melihat situasi Pak, ini dengan adanya COVID-19 ini kita sangat mendukung sekali dengan aturan pemerintah karena sudah mengelola biaya terlalu banyak dari pemerintah. Dan juga kita melihat situasi sampai hari ini Pak, dari angkutan yang kita banyak laporan dari anggota kita, itu kita kan merasa banyak dirugikan Pak. Setelah kita sebentar Pak. Organda menangkap berapa angkutan yang hari ini masih ada Pak? Masih 700 Pak. Ya. Berapa? Kalau jumlahnya 700 ya. Yang beroperasi sekitar sepertiga Pak. Itu kan banyak yang di rumah. Sekarang udah tidak bisa jalan. Ini termasuk saya juga punya Pak, tapi masih ngadang di rumah, tidak ada sopirnya yang tidak mau Pak. Kita terus terang setoran 20.000 mobil dibawa ke rumah sopirnya, tapi tidak bisa setor 1 bulan aja tidak bisa setor. Akhirnya saat ini 20.000 aja tidak bisa setor Pak. Akhirnya dikembalikan ke pemilik. Banyak yang dikembalikan ke pemilik Pak. Untuk hari-hari ini ya Pak. Banyak yang dirumahkan Pak. Soalnya tidak bisa setor dan tidak bisa untuk biaya operasional tidak bisa sudah untuk yang sampai hari ini. Maka kita kalau bisa Pak, kita kan untuk membantu meringankan beban dari para sopir, paling tidak dia mengadu ke saya Pak. Itu yang paling banyak merugikan adalah travel gelap Pak. Itu yang plat hitam. Travel gelap, lampu hitam itu maksudnya yang ngambil kuning, yang enggak tetap beroperasi plat gitu ya. hitam ngangkut penumpang di wilayah sini bawa ke Jakarta. Terus dia masuk ke rumah-rumah Pak. Sebetulnya kan harusnya dia masuk ke terminal, di mana nanti naik bis. Oh ya, kan di kota itu yang iya, itu kan dia naik bis ke terminal, tapi kan tidak diambil sama angkutan gelap. Itu banyak beroperasi di wilayah Tegal. Itu sudah disampaikan Pak Wes tadi, beroperasi sudah banyak sekali yang ditangkap dari Pak Wes dari Disub. Dan yang kedua yang
jadi masalah adalah itu ya, selama di Pantura ini sama Organda Pantura juga menginformasikan kita kan gede rasa Pak istilahnya Ya. permasalahan masalah odol-odol ini sama Pak. Odol-odol itu kan juga bawa penumpang malah tidak prokes, tidak protokol kesehatan, bawa anak-anak Desa-desa ya, ya. ya satu mobil kalau dia masih ada penumpang dia dua mobil kan dua gandengan Pak itu kan malah Angger taksi apa angkutan umum dilarang betul apa Rane mau otong-otong bebas berkeliaran begitu saja ya. ya makanya dari itu kan termasuk mengurangi pendapatan sopir Pak itu iya supaya dia naik angkot tapi kenyataannya kan naik bodong ya mau pengajian mau mana sekarang malah jaga betul Pak Beralih profesi banyak ya Pak. Iya, Supir banyak. angkot yang ke odong-odong itu ya. ya itu dia banyak mengadu ke saya Pak banyak kita demo aja Pak jangan Pak ini tidak menyelesaikan masalah itu nanti kalau Walaupun demo ya 700 wong akeh Pak. iya tapi kalau di lapangan kan udah pikirannya udah macam-macam Pak dan Iya. jelas banyak kerugian Pak Iya. kalau di lapangan aparat nanti kalau udah panas ya emosi juga Iya. dari kita dari pihak sopir kalau udah di lapangan emosi juga nanti tidak Betul. fokus Iya. sama masalah Pak ya ada juga makanya saya berharap dari para sopir jangan sampai Iya. misalnya demo kita misalnya menghalangi misalnya jangan sampai kita lebih baik diskusi seperti ini kan Iya, diskusi benar. lebih baik ini menyelesaikan permasalahan Betul. berarti kan kita masa terbantu sekali dengan adanya ngopi kemisan ini Pak misalnya kita dari Organda menyampaikan dari keluhan dari para awak sopir kita kan Pak kalau begini terus ya saya susah Pak ini banyak pengangguran mudik dilarang ya gimana lagi ini aturan pemerintah ya Pak kita tetap mendukung karena adanya COVID-19 kalau dilaksanakan kita tetap membantu sekali Pak tapi kan ya itu karena situasi di bawah kan dengan adanya pelarangan mudik ini jelas Akan berpengaruh. berpengaruh pada awak sopir termasuk teknisi yang angkot kan ada teknisinya juga sama Iya. kernet juga kan korbannya banyak sekali Pak dengan Kernet, supir, teknisi. kernet ya Iya. keluarganya juga Pak pendapatan kurang Pak jalan itu kan 20.000 paling rata-rata sekitar 20.000 30.000 Pak itu Yang banyak pengusahanya ya. enggak ya sekitar ke pengusaha itu Pak Iya, yang tapi sekitar pengusaha itu kan 20. Pengusahanya juga kolab ya Pak ya. ya kok enggak bisa untuk perawatan Pak makanya daripada kita jalan kita kasihan sama awak pengusaha awak sopir kita ya terserah sopir lah Pak selain sopir mau narik monggo mau enggak masalah Iya. ya pengusaha mau bantu sopir pemasukan ada sih Pak ya lebih baik nganggur Lebih baik. nganggur Bentar begini. Pak. Pak Kus sudah lama jadi ketua Organda. sekitar 3 tahun Pak Berarti menangi saat dimana COVID sebelum dan sesudah ya Pak. ya Pak Tapi begini Pak, kita nggak mau ini unpredictable, ini coba nyambungin aja unpredictable, sesuatu yang kita tidak bisa sangka-sangka. Ini pemerintah bahwa ini bagian dari kemaslahatan, bukan kita pemerintah mau menekan supaya kemudian ini menjadi penumpang nggak kosong. Tapi kesadaran untuk menerima aturan itu sebetulnya dalam konteks para supir-supir gimana Pak? Menerima apa enggak Pak kira-kira? sebetulnya menerima tapi kan harus ada solusi Pak paling enggak gini Pak solusinya kalau dari awal sopir Pak sama Organda itu paling enggak dikasih BLT seperti tahun kemarin Pak BLT. BLT paling enggak BLT dipikirkan Pak Anu warga terdampak banget Pak. Iya. Terdampak banget lah. iya terdampak tahun kemarin ada BLT yang Iya. lewat sama Ada ya. ada dari lewat kepolisian kemarin Iya. nah ini mohon kalau ini solusi seperti yang tahun kemarin paling enggak dibantu Pak kasihan keluarganya kasihan sopirnya kasihan paling enggak ada BLT lagi itu termasuk solusi Pak itu Pak Siap. Tepuk tangan untuk Pak Kus. Iya. Oke, terima kasih. Oke Pak, satu lagi sebelum ke Pak Suwes, Pak, pasti kita juga bukan pengen dalam rangka apa ya, tapi bahwa ini bagian dari sesuatu yang bisa kita selesaikan. Seenggaknya kalau memang bisa beroperasi dengan protokol kesehatan yang ada, kira-kira sebetulnya para angkutan umum siap nggak sih Pak? sebetulnya sudah protokol kesehatan kemarin sudah dibantu sama
Ibu Bupati yang di sponsori oleh Kadisub sudah dikasih hand sanitizer Pak, sudah. Berarti masker di juga. angkotnya dikasih Sudah. sanitizer. Sudah semua Pak, sudah prokes sebetulnya Pak. Iya, 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 iya. sudah di protokol Tapi kesehatan. karena pelarangan ini yang menyebabkan distribusi penumpangnya berkurang gitu Pak ya. Ya jelas kurang Pak, Oh. karena ya itu banyak kendala di lapangan Pak. Iya, iya, iya. Tadi travel, roda mungkin juga termasuk sepeda motor sudah masuk ke rumah-rumah sih Pak, rumah pengaruh juga. Gojek maksudnya Gojek. Iya, gitu Gojek kan. juga bisa. Iya, 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 Gojek sama Grab ya. Termasuk online itu kan juga Iya. mempengaruhi juga Pak. Iya, Iya, kita ya mikir juga Pak, kasihan juga. Iya, iya. Pak sopir. Ada yang sekarang jadi tukang batu, ada yang ambil alih profesi istilahnya Iya. Pak. Mobil dikembalikan ke pemilik. Ini hanya istilah kita meminta Pak, istilahnya memohon pada pemerintah biar dipertimbangkan keluhan dari masyarakat di wilayah kabupaten ini. Ya. Pasti Ya, pastinya. kita tidak tidak jangan sana sini, tapi yang kita tahu persis misalnya yang di lapangan Pak. Oke, Yang di siap. lapangan banyak keluar nih Pak. Ya kan tadi yang sudah merasa terbantu juga termasuk uji care kemarin kan gratis Pak. Mungkin mudah-mudahan Oh, iya, tahun uji depan care, mungkin ya. trayek gratis itu kan alhamdulillah Pak sangat siap, membantu Pak. Tuh, Ya. terima Terima kasih kan Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya, kemarin. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Iya, Terima terima kasih kasih. Pak. Iya, iya Pak. Nanti akan selanjutnya. Oke. Sebelum itu, Mas Wes, ini menarik. Ini menarik Mas. Mas, 700 orang loh Mas. Ini nasibnya bukan terkatung-katung, tapi memang ada lah, pasti ada solusi. Maksudnya begini, bahwa saya kira keberadaan angkot itu tidak bisa dihilangkan, Mas Wes. Artinya bahwa tetap ini menjadi satu apa namanya ya, penghias kota lah, penghias kota dan sebagainya. Mengurai terhadap polusi dan sebagainya juga termasuk. Saya kira di Jakarta misalnya tingkat ini ya, mengurai kemacetan dan sebagainya, saya kira karena ada angkot, karena ada bis-bis umum yang ada. Nah, apa yang terjadi di dalam Organa dan teman-temannya Pak Kus ini, apa yang sebetulnya harus menjadi sebuah catatan Pak? Artinya bahwa ini pastinya skenario dan solusi pasti tergambar oleh Kadis Hub yang hari ini. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Saya mau kembalikan ke marwah kaitannya dengan mudik ya. Siap. Jadi ada beberapa hal kita harus bagi guidance arahan ya, arahan Iya. kaitannya dengan angkutan mudik. Siap. Kalau kaitan dengan angkutan mudik itu bis akap antar Iya. kota antar provinsi. Itu iya. berarti kita itu sebenarnya ada yang terdaftar di kita Iya. dari 10 perusahaan oto di kita ada 167 bis sebenarnya 160 yang mampir beroperasi di Kabupaten Tegal. Memang ada kadang-kadang yang izinnya sudah lewat dan sebagainya, tapi ada sekitar 167 bis. Ya. Itulah yang mungkin kaitannya dengan perusahaan besar-besar. Iya. Akap. Ada kaitan dengan mudik ya. Ya. Mudik. Ya, saya kembali lagi ke sejauh mana sih ya, kita juga harus sangkutkan ini. Iya, betul Pak. Jadi ketika sudah ada larangan mudik, kita juga harus antisipasi H- sebelum mudik. Jadi kan ada tanggal 6 sampai tanggal 17 Ya. itu mudik. Nah, asumsinya ketika orang mudik di tanggal itu kita kan prediksi sekitar 27,63 juta yang akan mudik. 27,63 juta yang akan mudik. Oh, yang akan mudik ya, Ya. bukan yang Indonesia, Ya, di yang Indonesia. Indonesia. Dan di saat mudik itu sekitar 74,8% atau sekitar 20,64 juta pada tanggal 12 hari itu. Nah, sebelumnya itu hanya sekitar 20,7% atau 5,71 juta. Dan sesudahnya itu sekitar 4,6%, 1,2 juta. Nah, artinya apa? Yang perlu kita bahas di sini adalah ketika 20 juta sekian yang di 12 hari mudik itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Artinya 176 bis ini kan berhenti, begitu loh. Yang dimaksud gitu kan? Iya. Kita harus bahas ini dulu. Iya, Pak. Artinya bahwa memang ini sudah menjadi kebijakan pemerintah dan menjadi pemerintah. Konsekuensinya juga mengiringi itu, Pak Iya, kemarin pemerintah. Artinya memang selama 1 tahun ini kita tuh di terminal ya selama setahun COVID ya, tidak hanya mudik saja sebenarnya. Kita
kita harus lihat bahwa mudik ini tidak hanya ketika di angkutan atau akap ini menjadi tidak ada penumpangnya, Iya. itu bukan hanya mudik tok loh gitu loh. Iya. Bukan hanya nongrongi yang 20,7 juta tok loh di 12 hari ini gitu Iya, loh. iya. Karena udah selama ini kan sudah seperti itu gitu Iya. loh. Itu juga harus berpikir ke sana gitu loh. Jangan tiba-tiba ketika mudik nampani 20,7 juta ini terus protes begitu loh. Ini bersama, PR bersama. Gitu. Artinya sudah hari-hari ini sudah begitu ya Mas ya? Iya, bisa jadi seperti itu gitu loh. Nah, Iya. memang ini kemarin kita juga rakor di Pekalongan dari Kemenhub juga menginformasikan nanti ada relaksasi apa ya namanya ya. Ya ada semacam tadi ada BLT untuk itu begitu loh. Oh, Nah, iya. ini dari Kemenhub sudah nyurati ke Kemenkeu apakah nanti bentuknya bantuan kaitannya dengan tidak adanya mudik lebaran sehingga ke bisnya, ke Ya. akapnya atau ke awak angkutnya begitu loh, awak angkutnya. Karena apa? Awak Karena angkutnya. Iya, iya. ada sopir, ada kenet, Iya. ada macam-macam di situ. Iya, iya. Iya. Itu kan anak orang kecil sebenarnya, orang Iya, kecil. iya. Yang setiap hari mereka harus punya uang untuk makan begitu loh. Betul. Kalau yang ownernya mungkin Wah, santai lah begitu loh. salah. Tapi ini loh yang Iya, iya. bawah ini loh yang setiap hari harus makan Iya, begitu loh. iya. Supir pulang dari Jakarta ke sini harus begitu loh. Tapi sebenarnya bukannya membiarkan tidak, mereka sudah terbiasa. Inilah adaptasi baru yang sebenarnya yang ada gitu. Nah, Iya, iya. makanya bagaimana solusinya? Solusinya karena memang sudah seperti itu, turunnya gratis banget. Panjenengan lihat di Duku Salam itu loh, Duku Salam. Iya. Yang tadinya mungkin 30 bis atau berapa, ini tinggal paling berapa begitu loh. Dan satu bis itu sedikit lah ini. Ini memang keprihatinan kita semuanya. Iya, iya, iya. Ini koridor yang satu. Koridor yang kedua kaitannya dengan angkutan pedesaan dan angkutan Iya, perbatasan. Kita data itu punya 21 trayek. Jadi 21 ya, besar jadi ya. ada hubungannya memang akap Iya. dengan angkutan pedesaan dan perbatasan ada hubungannya. Iya, pasti ada. Iya. Selama orang mudik tidak mudik begitu loh. Pemerintah juga imbasnya juga kepada angkutan pedesaan. Nah, angkutan pedesaan tidak ada mudik pun sudah sepi begitu loh. Iya, iya benar. Gitu. Load Iya. factor kita, jadi load factor itu rata-rata angkutan mengangkut penumpang. Iya. Jadi selama 10 tahun ini yang tadinya 98 sekian persen, sekarang itu tinggal 32%. Artinya rata-rata angkutan jalan itu muatnya paling 3, 2 gitu. Benar apa yang dikatakan Pak Ketua Organda, iuran orang mulai iso begitu. Setoran Iya, orang mulai iya. bisa. Jadi memang banyak karakteristik di sana sehingga dari 21 trayek itu sudah 5 yang meninggal dunia. Iya. Jadi dari 21 trayek itu yang angkutan pedesaan kita tinggal hanya 16. Tuh, bayangkan. Nah ini. Jadi akhirnya penumpangnya dulu dibanyakin atau angkutan pedesaannya dulu yang jalan. Begitu loh. Nah iya, gimana itu? Penumpang juga tidak mau ketika saya nunggu hanya perjalanan dari Pangkah ke Gandian mau nikahan 2 jam Tuh. atau 3 jam begitu loh. Angkutannya juga tidak mau ketika dari Pangkah ke Gandian cuma 1 truk. Iya. Gitu loh. Nah, inilah pemerintah harus hadir di sana. Kita sudah buat rancangan sebenarnya untuk Gimana, Mas? itu namanya vendor service. Vendor service itu kita beli layanan mereka. Beli layanan mereka. ya. Ya. Nanti mungkin di diskusi yang lain ya. Iya, 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 Nah, siap-siap. Ini menarik. sementara itu Iya, untuk iya. mengarah ke sana, untuk menuju ke sana ada tahapan-tahapan. Iya. Kita punya angkutan pedesaan itu 21 trayek, sekarang tinggal 5 trayek ya. Tinggal 16 trayek. Ada 5 trayek yang mati tidak. ya, yang sudah. Yang mati itu trayek Pasar Trayoman, Harjosari, Pagianten, Kedung Sukun, Gumalar, Pepedan, Kaligayam sampai dengan Mejasen Barat. Kemudian ada Banjaran, Pekiringan, Gembong Kulon, Pasangan, lengkap data saya. Iya, iya. Sampai 5 lah intinya Iya, begitu iya. ya. Nah, kemudian di angkutan perbatasan kita juga punya 14. Awalnya ada 14 trayek. Namun yang aktif saat ini tinggal 13 trayek. Untuk angkutan perbatasan kita punya armada itu 330. 330 Ya, ya. dari 330 yang berizin lengkap itu 249. Pun itu kadang-kadang orakir gitu loh. Kemudian yang angkutan ini pedesaan juga berapa nih ya? Saya ada datanya. Yang jelas Iya, Mas. tahapan untuk nanti vendor service angkutan gratis ini itu satu, mereka angkutan itu harus tertib.
baik tertib administrasi STNK-nya hidup, BPKB-nya ada, kirnya untuk keselamatan juga jalan. Nah, yang menjadi pertanyaan mereka, lah aku sedino iuran setoran dulu berapa konkir gitu loh. Nah, akhirnya kita terbitkan kemarin itu ada perbu untuk mereka gratis. Kir khusus untuk angkutan pedesaan dan angkutan berbatasan yang sejumlah 600 sekian yang itu 700 gratis. Itu sudah. Nah, ini adalah untuk menuju ke sana. Mereka biar tertib dulu gitu loh, tertib dulu. Selama ini ketika panjenengan lihatlah angkutan itu ada yang terpasang stiker yang dari kita, ada yang tidak begitu loh. Berarti yang sudah terpasang itu kirnya lengkap, sudah lengkap. Tapi banyak juga yang enggak begitu loh. Kita tertibkan dulu dan sebagainya. Yang kedua, memang PR-nya juga banyak kaitan dengan perhubungan. Selama perubahan lokasi, nanti kalau cerita ini harus tema yang lain ya. Yang penting itulah. Artinya yang kita garis bawahi bahwa angkutan sangat terdampak kaitan dengan itu. Tahun kemarin kita rekap semua angkut yang di Organda dan dapat DTL dari kita. Tapi lewat Dinsos kita yang rekap. Nah, kita rekap data kita kasihkan ke Dinsos dapat BLT. Yang untuk angkutan pedesaan dan angkutan pedesaan. Untuk yang akap memang owner ya, perusahaan. Tapi memang tahun kemarin yang tidak mudik pun, dapat bantuan, Pak. Jadi ada namanya apa ya, penghubung. Ada penghubung yang di Jakarta. Jadi Jakarta itu ada penghubung yang membawahi Jabodetabek. Ada pengurusnya. Nah, kita koordinasi, kita data semua orang Tegal yang mudik di Jakarta. Kita data ada berapa puluh ribu. Nah, kita sambungkan ke provinsi. Nah, dari provinsi itu kirim sembako ke sana. Kemarin kita lakukan seperti itu. Nah, kebijakan tahun ini kita lihat nanti seperti apa. Yang jelas bahwa kepedulian pemerintah terhadap pasti ada. Karena kita tahu bahwa imbasnya adalah orang kecil. Seperti tadi sopir terima kasih ya. Tapi ada memang tahapan-tahapan ini. Tapi pada saatnya nanti kita inginkan bahwa angkutan di Kabupaten Tegal itu bagus. Hidup. Tetapi memang yang kita sasar nanti kita sudah punya desainnya. Nanti KTP itu bisa untuk alat beli. Kita sudah desainkan seperti itu. Sehingga setiap angkot itu punya namanya embos. Embos itu nanti umpamanya saya orang tua miskin, ada daftarnya. Kita daftarkan di embos itu. Berarti KTP-nya dia taruh di situ, klik, nggak usah bayar. Ini keren banget ya. Nantinya seperti itu. Tepuk tangan. Dan untuk pelajar nanti kita pakai chip ada. Oh, ada chipnya juga. Ya, karena kan pelajar belum punya KTP begitu loh. Tapi ya tetap basis angkutan kan. Ya, jadi nanti sebenarnya ya itu tadi penumpang dulu dibanyakin atau angkutan dulu disiapkan begitu loh. Telur apa ayam dulu? Kalau nggak ada ayam, telurnya nggak ada. Nggak ada telur, ayamnya nggak telur begitu loh. Artinya fungsi pemerintah di situ untuk menengahi. Siap. Tapi BNT itu tidak gratis. Ada layanan yang dilakukan oleh mereka. Mereka mengangkut anak sekolah, mereka mengangkut orang miskin dan sebagainya. Mungkin itu, Pak. Wah, tepuk tangan untuk saya ke teman-teman yang lain, monggo Mas Rojek ya. Terus Mas Mas Fatur, barangkali nanti ada teman-teman yang bisa nambahin. Mas Fatur dulu, Mas. Yang ini skenario dari Nyong Kopi kepengen apa sebetulnya? Iya, terima kasih Mas Samsul. Tadi sebenarnya menarik soal angkutan pedesaan perkotaan, cuman ini kaitan dengan mudik. Saya sih meyakini pemerintah sudah punya desain yang luar biasa karena sudah 2 kali. Ya. Tapi kemudian tadi juga dikatakan bahwa orang mudik pasti akan karena sudah merasa sudah divaksin, sudah apa, mesti ada keinginan untuk mudik. Nah, waktu saya nge-share soal ini, beberapa orang ada yang komentar begini, gampang balik kan, pecing ini lewat aja kalau misalnya. Ini kan artinya kasus-kasus yang begitu ternyata ada di sekitar kita. Tadi soal sanksi dan lainnya sebenarnya nanti mau seperti apa kalau kemudian itu dilakukan pengetatan atau kemudian pembatasan itu gitu. Harapannya tidak mudik, tapi kemudian orang pasti akan pengen mudik. Terus kemudian kalau sudah pada mudik,
yang terjadi terus dan maksa dan lainnya, atau kemudian dengan cara lain yang hanya agar ya mesti ada oknum dan lainnya yang kemudian lewat baik, itu akan seperti apa? Nah, terus terkait dengan dampak misalnya gini Pak. Ini kita belum jelas juga. Dulu itu ya sampai hari ini kan Pak Wes juga belum tahu apakah kemudian ada bantuan atau tidak gitu. Kalau tidak ada bantuan ya nasib Pak Kus. Kira-kira supir dan Sabar wis lah. sabar. Akhirnya saya melihatnya ini ada perkaitan soal peningkatan ekonomi gitu. Ternyata ketika tidak mudik terus kemudian mereka tidak nyupir, tidak ada pendapatan. Saya tidak ngomong ya dikaitkan dengan nanti ada angkutan pedesaan tidak ada penumpang dan lainnya. Kalau itu sudah lama terjadi. Saya dulu sudah pernah mau mendiskusikan ini ya Pak Wes ya soal angkutan pedesaan konvensional. Ngadepi angkutan ayo yang tidak kuning itu gelap gitu, itu kira-kira bagaimana? Iya. Artinya Tadi ini biar organnya juga ada ya. biar ada keadilan gitu misalnya. Iya. Biar ada keadilan antara supir murni, supir angkutan itu akap atau apapun atau ya apapun dengan angkutan gelap. Apa kemudian nanti akan karena dulu pun banyak angkutan plat hitam yang kemudian saya punya pulang kesampaian pulang kan nggak mudik, padahal kan dilarang mudik. Oh bisa. Dia hari ini berangkat, sore ini berangkat, besoknya datang lagi ke sini. Hari ini berangkat, besoknya sampai lagi ke sini. Dan ini masih tetap dilakukan oleh para travel yang angkutan plat hitam. Nah ini kira-kira kalau kemudian ini katanya akan lebih besar terjadinya karena orang sudah merasa banyak sehat, terus ada ini normal gitu, ada vaksin, apa yang akan dilakukan gitu dengan kondisi yang nanti misalkan terjadi seperti itu. Itu pertanyaan saya gitu. Oke, terima kasih. Pak Tobin mau ini silakan. Assalamualaikum Waktunya masih ada. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita Mas Ojek. Berarti pertanyaannya kepada Pak Adi. Kasat ya. Iya. Kalau kita mengacu Lebaran tahun dulu, itu pemudik dari Jakarta banyak yang lolos. Artinya banyak yang kemudian ketika ada larangan, akan tetapi dia bisa sampai ke kampung halamannya masing-masing. Pertanyaan saya adalah langkah-langkah konkret apa yang akan kemudian dilakukan oleh Kasat Lantas, karena tahun-tahun sebelumnya itu banyak pemudik yang lolos, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan. Pak Taufin pasti selalu sing konkret Pak. Padahal juga udah konkret. Mas Dwi, ya Mas Dwi. Biasanya ini sebelum ke Mas Dwi. Nggak apa-apa ini waktunya masih. Oke. Tuh depan aja. Karena ini diskusi. Karena saya dari wartawan, pertanyaannya singkat aja. Siap. Ditujukan pada siapa itu jelas. Iya. Iya siap. Saya langsung ke organda aja. Oh iya siap. Karena Organda ini bagus. kemarin sejumlah pengurus organda itu melakukan class action protes terhadap pemerintah pusat terkait dengan larangan mudik. Nah, barangkali dalam forum ini sikap organda Kabupaten Tegal menyikapi larangan mudik itu seperti apa gitu. Karena ada batas toleransi, bolehlah mungkin prokes kita siap seperti apa yang disampaikan oleh Bos Didi Jaya Group kemarin. Itu terjadi class action ya. Banyak ada yang melakukan gugatan itu. Untuk yang Pak penyekatan Pak, kemarin ada dari nasional itu 300, di sini ada 4 lokasi. Barangkali langkah nanti ini kan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah di sini akan ada upaya supaya yang nekat itu dibalik kanan untuk kembali ke Jakarta atau tidak, itu saja. Pak Turun, kalau duduk masih tetap ini ya, kebijakannya tetap nunggu pusat dan gimana pemerintah karena secara teknis masih digodok juga gitu Pak Turun. Iya. Oke Mas Didi. Oke Mas Didi. Sekalian. Langsung saja pada kesempatan sore hari ini yang ditanyakan adalah tadi Pak, tadi itu saya baca di Jawa Barat. Ya. Itu
salah satu menteri yang terkait dengan masalah perhubungan Ya. itu membolehkan untuk mudik di daerah Jawa Barat. Di Jawa Barat boleh. Di Jawa Barat, Bandung boleh. Batang saya dengar juga boleh. Nah di sini ini mau ikut menteri yang mana? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Di sini Mas takut enggak Ki? Yang satu lagi. Enggak, oke. Oke. Siap. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti pertanyaannya atau pemanu sebenarnya hampir sama tentang pengetatan agar tidak sampai orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kapasitas untuk mengangkut orang mudik ternyata mereka justru sumbernya di sini, Pak. Karena kebetulan daerah saya kan banyak banget, Mas. Banyak banget yang namanya travel kan taruhan paling banyak di sana. Sehingga saya tahu betul bahwa ketika lebaran kemudian ada larangan mudik, mereka justru akan menikmati jauh lebih banyak penghasilan daripada tidak ada larangan, Mas. Seperti yang Mas Fatur katakan, gampang polisi 200.000 ya jok lah. Itu. Satu itu dengan cara nanti kita akan ada di medsos akan ramai, Pak Andi harus siap-siap polisi menerima uang itu nanti akan ramai sebentar lagi. Yang kedua, travel ini karena platnya gelap, akhirnya dia bisa mencari jalan manapun, Pak. Jalan gelap masuk Adiwana dan lain sehingga sampai ke sana ini pasti. Nah, itu apa yang akan dilakukan oleh Pak Andi untuk pengetatan di saat karena satu sisi kemudian organda merasa dirugikan, satu sisi ada yang seharusnya mereka bukan yang berwenang, tapi justru mereka menikmati ini, Pak. Kalau itu yang pertama, yang kedua, saya menangkap di sini Mas Dwi bahwa organda ternyata menerima juga keputusan itu, Mas Dwi. Pembicaraan tadi Mas Warya bahwa kita nggak masalah kok dengan. Ya, jadi menurut saya asik juga. Kemudian terkait bantuan untuk yang di Jakarta, hari ini udah ada pendataan, Pak. Saya udah dimintain data untuk teman-teman yang ada di Jakarta nggak mudik untuk setor nama dan mudah-mudahan ini akan terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk para penanya. Saya kira ke Pak Organa dulu, Pak Gus. Sebelum ke Pak Mas Mister. Mas. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Ya, sudah ditangkap ya. Ya, kita menjawab itu kan kita ada istilahnya ada grup dari Organda Jateng, Pak. Itu kita memang sepakat kita paling enggak dari aturan pemerintah itu kan dari Menhub mengizinkan, dari Kementerian PNKP apa itu yang melarang istilah kita. Menhub mengizinkan. Iya, mengizinkan mana akan mengizinkan, Pak. Bukan Itu mengizinkan, terus ini ada aturan lagi dilarang. Kan kita dari Organda kita terus terang mohon dikaji ulang, Pak. Paling enggak kita majukan saran, paling enggak yang ber-KTP di luar Jakarta itu bisa kalau boleh diperbolehkan bisa dijangan untuk mudik, Pak. Istilahnya untuk membantu teman-teman kita yang bus akap itu bisa mudik ke kampung halaman, paling enggak harus sesuai prokes. Setelah enggak kita mau pulang diswab dulu di antigen atau itu sama di saya tadi di antigen sesuai prokes dijalankan sesuai siap ya itu tadi. Tapi kita kalau memang kita tuh boleh istilahnya setuju aturan pemerintah dilarang mudik, tapi kan paling enggak kita aturan harus ditegakkan, Pak. Seperti tadi kita bis dilarang pulang, tapi travel dari daerah masuk Jakarta aman-aman saja, Pak. Istilahnya itu pengaduan dari warga kita, istilahnya dari gimana? Bis dari daerah ke Jakarta aman-aman saja. Ada travel kan dari daerah banyak, Pak. Ke Jakarta bisa orang bisa pulang kampung. Nggak masuk organda ya, Pak? Gimana? Travel nggak masuk organda ya? Nggak masuk, Pak, plat hitam. Kita setuju aja boleh, tapi kan kita harus sesuai aturan. Kalau memang aturan ditegakkan travel nggak boleh semua. Gitu, Pak. Tapi ya itu tadi saran minta solusi, Pak. Misalnya tetap kita menghormati keputusan pemerintah karena adanya COVID ini tidak mengeluarkan biaya
enggak banyak Pak, banyak sekali Pak istilah ya kita. Tapi itu mendukung, tapi kan pendukung kita harus ada sosialisasi, harus ada solusi ya Pak. Paling enggak kita nganggur, kasihan nganggur dari keluarga, sopir, teknisi, kernet nganggur. Seperti tahun kemarin banyak nganggur kan, kasihan korban, keluarganya juga tidak ada penghasilan. Paling enggak kan kita paling enggak mengajukan BLT, paling enggak ya paling utama BLT, kalau enggak ya itu istilahnya mudik yang di luar KTP Jakarta bisa diperbolehkan, tapi prokes ketat Pak, gitu. Iya. Gitu. Kabupaten Tegal Pak. Ya, tapi kan kita selalu ada informasi di Pantura, di provinsi Pak. Ini selalu koordinasi Pak. Istilahnya Oke mas juga ya, nggak dipermasalahan di daerah masing-masing kan kita punya grup tahu Pak istilahnya. Ya, jadi kalau kesahnya di sini ada Pak, istilahnya kita tahu istilahnya. Itu sebagai informasi aja Pak. Terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Pak Gus. Ini sangat dari hati yang paling dalam Pak. Mas Wes, ini tadi apa yang ditanyakan soal pemerataan juga Mas Wes, soal sebetulnya ini harus diklarifikasi benar pura sebetulnya sih. Masalah kebijakan dari sini boleh, dari sini nggak boleh. Anggapan menuruti Pak Kus aslinya dibolehkan baik, tapi kan ini soal prokes dan sebagainya. Oh Mas Wes. Terima kasih. Mungkin menjawab semuanya. Iya, siap. Yang pertama, saya itu berdiri hampir 4 jam. Jam 12, jam 1, jam 2 sampai jam 3. Ngadang travel di perbatasan itu loh. Di mana ya Mas Diki ya? Salapura. Selama berapa bulan itu di situ? Sebulan ya. Astagfirullahaladzim. Wis lengkap karo Pak Kanit. Satpol wis diodang. Barang wis kena 20 apa 30 bisa nek paling seler siji. Udah kontak ngono, Pak. Jadi udah kontak-kontak begitu loh kata-kata. Aparat kita itu terbatas kan. Iya. Aparatnya kita sangat terbatas. Atau ini Mbak aja Pak, ini baru ngusulin. Ada beberapa teman-teman organisasi masyarakat yang bisa kemudian dikerjasamakan barangkali begitu. Ya jadi memang ya ini cerita. Jadi siap-siap Mas. Saya pernah itu, saya juga kejadian. Keluar semuanya. Kalau ke travel itu kan isinya paling 15 ya Pak ya. Keluar lagi. Tak kira udah datang 15, keluar lagi. Selawe Mas. Bayangkan coba. 25. Artinya memang benar, artinya memang mereka sudah plat hitam, tidak layak, tidak prokes dan sebagainya. Itulah masyarakat kita, begitu. Jadi memang ketidakdisiplinan masyarakat itu dimanfaatkan oleh travel. Sama ketika etle, mohon maaf, ketidakdisiplinan kita dimanfaatkan oleh etle. 1 hari berapa puluh ribu itu tagihannya. Itu menjadi pendapatan yang luar biasa karena ketidakdisiplinan kita, ketidakpatuhan kita. Sebenarnya pemerintah itu apapun itu biar selamat di jalan, biar aman tidak penyebaran COVID seperti itu gitu. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa dalam 12 hari itu ada 20,7 juta yang akan pulang. Itu sudah kita antisipasi. Bagaimana caranya? Nanti dia di warna itu yang keluar ke Tegal, masuk lagi ke Jakarta, balik mana kayaknya. Tutup. Jadi tutup ke Tegal, balik lagi ke Jakarta lagi dia. Nanti desainnya seperti itu nanti. Jadi biar caranya orang sama itu tolong gitu loh. Langsung ya aslinya ya. Baliknya. Artinya sebenarnya kita itu pemerintah, pemahaman saya ya, bagaimana secara sepersuasif mungkin. Makanya diawali dengan sosialisasi, jangan mudik dan sebagainya. Agar tertanam di dalam diri masyarakat. Yang masyarakat kita itu memang sudah seperti itu. Dari awal sudah seperti itu. Sehingga pada saatnya nanti itu oh iya ya, mending neng omah bae ya gitu. Saya nunggulah gitu loh. Jangan dalam tanda kutip menggungko bertanggal 17 ya. Oh, jangan itu. Jangan nunggu. Kita tanggal 6 nanti tanggal 17 nyamuk siki bae. Iya. Pondok pesantren udah break semua tuh. Iya, Dari Kediri, dari 15 di terminal Dago Salam itu berpuluh-puluh sudah, artinya cerdas menyikapi. Artinya apa? Pemerintah memberikan seperti ini karena sudah antisipasi sebenarnya. Banyak sekali karena apa? Karena mereka waktunya hanya 12 hari itu rata-rata gitu. Rata-rata hanya 12 hari itu mereka, sehingga 70 sekian % mudik pada hari itu gitu. Itu yang benar-benar
ditayangkan, dicegah benar-benar begitu. Begitu. Mungkin itu ya. Jadi ini bicara sosial juga, bicara budaya juga, budaya ekonomi juga. Iya, Lengkap. berarti Ya. ini apa? Nggak ikut ke Bandung sama ini ya, pastinya di Kabupaten Tegal ya. Sebenarnya Mas, Iya. boleh. Siapa yang bilang mudik tidak boleh? Boleh. Tapi kendaraan yang dikhususkan. Ya. Tetapi yang punya akad penting. Yang boleh ada izin pimpinan. Kan ada peluang-peluang seperti itu. Ketika anak buah saya, Pak, saya mau mudik, ada Pak, saya mau ketemu pacar, jangan, tidak tak izinkan. Mau ini Pak, ibu saya meninggal, ada buktinya, oke, tanda tangani, tapi jangan banyak-banyak ya. Atau mau melahirkan, tidak mungkin saya melahirkan. Begitu. Siap. Jadi memang persuasif, sosialisasi di awal, ayo, sehingga budaya yang sudah ini agak terhendus. Ya, bawa dikit, janganlah. Gitu. Walaupun dalam 12 hari itu kita yakin mudik itu banyak. Makanya antisipasi itu luar biasa. Sehingga contoh beginilah contoh. Ini soal tega dan tidak tega. Siap. Pak moderator, jenengan tega beli Ya. dari Jakarta jam 4:15 Iya. mau subuh itu. Barang tak cek keluar semuanya. Tahun kemarin tuh tak cek suhunya, oke, normal semuanya. Udah ada yang batuk, panas udah ada. Lapan pun balik merana, umai lebak siu. Nah, ada hal seperti itu memang. Padahal pasti sehat ya Pak. Sehat. Nah, Ya. sehat. Nah, artinya Kondisi- memang ada kondisi-kondisi real di lapangan seperti itu. Kita juga tidak menutup mata. Nanti Pak Kanit juga akan menginformasikan. Oke, dan hari ini akan diberlakukan begitu ya ke Balikpapan Jakarta. Ya, jadi begini, bukan begitu jawabannya. Artinya Iya, gimana? dari Pantura itu hampir 300 titik spot-spot yang pelarangan-pelarangan. Iya. Sehingga ketika ada batas seperti itu dimungkinkan, dimaksimalkan, balik wis aja tekan omah begitu loh. Ya wis tekan harus balik dhisik itu loh. Begitu. Jadi antisipasinya seperti itu. Jadi evaluasi tahun ini ada sekitar 300 sekian yang dibalikkan dan sebagainya. Ini evaluasi buat kita. Akhirnya ditambah pencegahan dan agak diperketat. Bali O gitu loh. Walaupun Bali O setelah perapatan sepi belok kiri blas rono gitu loh. Kadang-kadang gitu. Nah itulah perilaku kita. Gitu. Memang ya, tapi memang desainnya dengan pengalaman evaluasi tahun kemarin ya seperti itu. Diminimalisir bocor-bocornya di sana begitu. Saya tahun kemarin itu mau tak pepeti semua jalan yang ada di Kabupaten Tegal. Itu butuh sekitar 8 M. Kenapa? Ruas jalan kita itu hampir 542. Penutup sing ndi? Bisa kayak Kota Tegal, ditutup plak ora iso gitu loh. Kabupaten Tegal 542 ruas jalan piye coba? Ditutup rene merono. Wangel. Butuhnya juga 10 M ya Mas. Iya. Kita masang pos minimal di perempatan itu kan ya tidak di tempat ruas ya, di perempatan. Itu dengan itu mahal. Mau seperti itu, lockdown. Banyak hal. Tetapi memang cara yang paling tepat bagaimana mensosialisasikan dan masyarakat legowo untuk tahun ini tidak pulang, itu saja sudah. Itu akan agresif kita, tidak ada konbalik money dan sebagainya itu. Karena apa? Memang ketidakpatuhan kita itu dimanfaatkan. Sing mau bis 140, 450 jebret belum. Nah, 450 ngemel loh. Gitu loh. Ini kenikmatan sebenarnya. Terima kasih. Ya, sebelum Mas, harapan dari itu PLK tetap akan dicairkan dan pasti akan diperjuangkan sama Mas Uwais ya pastinya ya. PLT ya. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Mas Uwais. Soalnya ditanyakan Mas Fatur, kayaknya urung pasti juga begitu. Monggo Pak Andi, Pak. Realitas di lapangan ada yang begitu Pak. Saya bilang bukan polisi tapi oknum, bahwa ada hal-hal yang ditangkap. Ya saya nggak tahu maunya oknum lah, bukan realitas polisi tapi oknum Pak. Silakan Pak untuk keketatan pembatasan dan konsistensi yang harus dilakukan oleh polisi, tidak tebang pilih dan sebagainya. Monggo Pak.
Terima kasih. Sebelumnya jawab kata-kata pembuka dari Pak Kadisub tadi kayaknya Menarik ya? saya jawab semua kayaknya. Iya. Iya Pak tadi Pak. Berarti saya tidak perlu menjawab sebenarnya. Karena saya jawab semua. Tapi karena sudah ditodong mic ya Iya. menjadi tugas dan tanggung jawab. Yang pertama adalah dari Pak Fatur, apa yang disampaikan tadi menjadi masukan buat kami. Tapi perlu kami sampaikan juga bahwa untuk wilayah Kabupaten Tegal adalah bukan provinsi atau bukan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat, tetapi masih ada Brebes ya, di mana di jalur tol itu ada di KM 252 itu perbatasan Losari. Kemudian di jalur Pantura juga sama, perbatasan Losari. Jadi filter pertama yang memasuki Jawa Tengah adalah di Polres Brebes. Itu untuk lintas batasnya. Jadi untuk Kabupaten Tegal adalah kabupaten kedua setelah wilayah Brebes. Itu terkait perbatasan. Akan tetapi sistem yang dibentuk adalah bukan per kabupaten. Kita adalah terorganisir dari Korlantas. Kalau sudah operasi-operasi terpimpin dalam artian terpusat seperti operasi ketupat atau mungkin long weekend, jadi semua adalah instruksi dari Korlantas. Walaupun di sini ada Pak Dirlantas, itu hanya sekedar padal kewilayahan, tetapi semua pengendali operasi adalah langsung dari Kabak Binop Korlantas. Jadi kita melaksanakan kegiatan kontraflow di jalur tol, pembuatan one way, itu semua atas petunjuk dan izin dari Korlantas terkait untuk operasi-operasi terpusat. Jadi untuk kegiatan di kita, seandainya kegiatan kita untuk di jalur tol, kita bisa untuk menghentikan posisi pemudik tidak lintas kita tutup saja tolnya, kita koordinasi dengan pihak PPTR. Tapi tidak bisa seperti itu karena ini adalah hajatnya negara. Jadi terkait yang dilakukan semua atas dasar perintah dari Korlantas Polri, yaitu terkait untuk penyekatan. Tetapi apa yang disampaikan tadi terkait kegiatan kewilayahan, kita sudah setiap pelaksanaan OKC atau ketupat candi sama dengan Dinas Perhubungan, dengan Satpol PP sampai elek untuk melaksanakan penyekatan. Tetapi kita ya tidak bisa melaksanakan penyekatan secara sempurna 100%. Apa yang disampaikan tadi, yang kita temukan 70% adalah apabila kendaraan yang sudah sampai ke perbatasan ke Jatibarang ataupun yang di exit Adiwarna adalah domisilinya adalah orang Kabupaten Tegal. Jadi tidak mungkin juga orang Lebasio, orang Bumi Jawa sudah sampai Jatibarang kita putar balikan. Jadi kayaknya ya paling kita memastikan bahwa yang di dalam kendaraan adalah sudah kita termogan, kita cek suhu, emang dia suhunya bagus, ya mau tidak mau. Kecuali yang rumahnya mungkin Pemalang, rumahnya mungkin Jogja, pasti kami putar balikan. Tetapi untuk wilayah Kabupaten Tegal, kami gimana lagi kadang karena kita di pasal 13 kita sebagai aparat penegak hukum, yaitu satu adalah penegak hukum, dua terkait untuk pelayan pengayom pelindung. Jadi kita di situ harus fleksibel ya. Terkait yang tadi disampaikan terkait plat hitam ya, plat hitam itu kalau mau bicara seperti itu adalah ini bukan ranahnya tingkat kabupaten ya, karena itu adalah harus dibuatkan perpu yang jelas di tingkat pusat, karena travel itu bukan hanya di Kabupaten Tegal, tapi hampir di semua kabupaten ada, di setiap provinsi itu ada travel gelap. Yang menjadi masalah itu di sini boleh, di sini nggak diperbolehkan, Pak. Kalau bahasa boleh ya sama, saya kira terkait hal itu semuanya nggak boleh, Pak, untuk plat hitam, untuk jadi operasional travel ya, sama. Cuma kembali ya. ke pasal 13, kita selaku pelayan pelindung pengayom, kita memberikan langkah-langkah pencegahan yang persuasif, dalam artian yang humanis dulu. Kita bisa main tilang, kita bisa main ini dari salah satu sisi kubu atau salah satu sisi pihak terkait, Pak, saya supir angkot, saya punya keluarga. Begitu juga warga masyarakat yang lain yang melaksanakan kegiatan terkait masalah travel, sama dia juga punya kebutuhan rumah tangga. Walaupun sebenarnya dari segi hukum tidak ada aturan pembenar plat hitam untuk angkut penumpang angkutan jasa, itu nggak bisa. Tetapi apa yang disampaikan tadi terkait kegiatan
pagi sampai di Jakarta, pagi sampai Jakarta, pulang sini lagi, sore berangkat lagi. Itu adalah faktor di luar faktor kemampuan kami, ya, karena wilayah Kabupaten Tegal cukup luas, kita tidak bisa memastikan bahwa itu adalah travel, ya, karena sekarang yang digunakan juga bukan hanya sekedar elf, tetapi ya Pak, mobil-mobil Innova, mobil-mobil Luxio tidak bisa memastikan terkait bahwa itu adalah travel gelap, ya. Angel ya Pak ya. Jadi memang itu dilematis dalam penindakan hukumnya karena memastikan bahwa itu travel juga tidak semuanya bahwa itu travel. Dan itu akan kembali ke kita semua bahwa lingkungan masyarakat pun harusnya ikut berperan serta. Nah, tetapi di sini ada payung hukum yang bisa menjadi acuan kita, menjadi kewenangan terbatas buat organisasi tertentu. Terkait apa yang disampaikan tadi masih ada oknum, ya polisi ya oknum, monggo dari Pak Kapolri sudah sangat-sangat terbuka. Apabila menemukan silakan mel-melan nggak boleh ya Pak ya? Divideokan, didokumentasikan, difoto, dicatat siapa di KTA itu silakan. Habis itu ada wadahnya yaitu di fungsi propam, ya, profesi pengamanan, terbuka 24 jam. Baik mau offline datang ke kantor maupun mau melalui via telepon, nomor handphone Pak Kapolres, nomor handphone Pak Kabid Propam dari masing-masing kasatker terbuka 24 jam. Silakan, yang penting ada buktinya. Karena itu adalah oknum dan dijamin dalam artian pasti akan tidak lanjuti. Terkait keterbukaan adanya oknum siapapun, tidak harus nyun sewu, tidak harus anggota, sekalipun itu adalah perwira, kalau memang itu ada suatu bentuk pelanggaran silakan, ada wadahnya yaitu di fungsi propam. Terbuka 24 jam karena kita pelayanan adalah 24 jam. Apapun budaya ngemel, baik dari yang ngemel dan yang menerima tidak diperbolehkan. Sama, betul. Dan kalau mau dikembalikan lagi bahwa apa yang terjadi bahwa ini adalah seperti tangga. Bahwa sumber ini adalah dari wilayah ibu kota. Jadi dari ibu kota wilayah Jabodetabek lolos ke daerah Cikarang, lolos lagi ke timur sampai Indramayu, lolos lagi sampai Cirebon, lolos lagi sampai ke wilayah kita. Bahwa apa yang sudah dilakukan penyekatan ke sana, mengingat dan menimbang jumlah kendaraan yang mudik memasuki wilayah Jawa Tengah bukan hanya 1 juta 2 juta. Jadi tidak mungkin kita pernah mengalami punya wilayah jalur Pantura bahwa kendaraan menumpuk dari Cikarang sampai dengan ke wilayah Surodadi Brebes. Jadi dengan jumlah yang jutaan kita tidak bisa. Karena apabila kita menegakkan itu, resiko nyawa yang akan menjadi jaminan. Harusnya sudah bisa sampai dengan lancar karena kita menegakkan hukum di tempat, akhirnya timbulnya adalah kemacetan, otomatis akan rawan kriminalitas. Tidak ada jaminan kesehatan di situ, apalagi sekarang terkait COVID. Yang jelas kita harus menghindari kerumunan. Jadi apabila terdapat penyimpangan, silakan ada kontak person dari Pak Kapolri yang dipajang di mana-mana, dari pelayanan publik di Propam juga terbuka 24 jam, silakan. Itu terkait komplain-komplain apapun, komplainnya silakan, kami terbuka, tidak alergi terkait kritik, saran dan komplain. Terjawab? Siap. Terima kasih. Tepuk tangan. Sebentar Pak, kira-kira sebenarnya ada butuh nggak partisipasi masyarakat? Misalnya saya sebut bahwa ada pemuda Muhammadiyah, ada pemuda Ansor untuk ngepam, untuk membantu pemerintah khususnya polisi dalam personil Pak. Monggo Pak. Terima kasih. Jadi yang saya sampaikan lagi bahwa Polri itu adalah suatu organisasi yang terstruktur dari atas. Jadi apa yang dilakukan oleh tingkat kabupaten atau Polda itu seizin dari satuan atas. Jadi terkait organisasi atau kelompok masyarakat yang akan bergabung itu bisa tetapi terbatas, di mana tidak serta-merta hanya kita ngambil langsung yuk pada saat momen seperti ini, tidak bisa, harus ada pelatihannya dulu. Kita ada PKS, ada Saka Bayangkara, di mana mereka sudah terlatih 12 gerakan lalu lintas, tata cara pengaturan, setidaknya mereka sudah kita ajarkan dari setiap angkatan, yaitu berlaku 1 tahun, nanti ganti lagi 1 tahun. Sedangkan kalau kita hanya ngambil dari tokoh pemuda yang mungkin kita rekrut karena ini daerah Selapura, kita ambil orang Selapura yang tahu wilayah. Bukan hanya itu, karena
kewenangan menghentikan kendaraan, memeriksa itu sudah diatur oleh undang-undang. Jadi tidak bisa orang tahu-tahu menghentikan kendaraan di jalan, nggak bisa. Apalagi melaksanakan pemeriksaan, penyitaan, otomatis nanti yang tujuannya baik untuk meringankan, tapi di salah satu sisi mata hukum adalah suatu bentuk pelanggaran pidana. Nah, jadi otomatis akan menjadi bumerang. Jadi karena negara kita negara hukum, kita kembalikan ke situ. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya closing statement, Pak. Untuk 5 menit sampaikan yang paling dalam dan pastinya begini sebetulnya. Sudah ngomong ya, Pak ya? Mudah-mudahan sudah tersampaikan semua apa yang menjadi ngomong lah. Ngomong lah. Kita udah Terima kasih Pak Masih. Ya, tadi kan kita sudah menyampaikan 5 menit, Pak. ya, kita sudah sampaikan undang-undang dari warga kita, awak sopir dan teknisi itu sudah sampaikan ke Pak aparat pemerintah. Kita sudah sampaikan masa terbatas sekali. Mudah-mudahan dari yang dikeluhkan oleh para sopir bisa ada solusi jalan keluarnya Pak dari pemerintah. Itu mungkin dari Organa bisa menyampaikan. Siap sinergi dengan pemerintah. Terima kasih. Loh Mas Uwes untuk 5 menit closing statement. Terima kasih. Kami hanya mengajak ya. Semua yang kita lakukan ini semata-mata adalah kembali lagi untuk kepentingan kita bersama-sama. Pemerintah selaku regulator harus memastikan bahwa rakyatnya juga harus aman, terbebas dari infeksi COVID dan sebagainya. Tetapi masyarakat kita tahu bahwa masyarakat juga pinginlah selaku karena sudah menjadi budaya dan sebagainya, kita mengetahui bahwa keinginan, kebutuhan itu juga ada. Tetapi juga ada koridor-koridor yang bukan menghalangi ya, membatasi. Tetap protokol kesehatan, cuci tangan setelah dan sebelum kegiatan, jangan lupa pakai masker, jangan sampai ketinggalan, jaga jarak, dan juga mengurangi atau menjauhi kerumunan ya. Itu yang perlu dilakukan. Apapun yang kita lakukan bertujuan baik. Semoga yang kita lakukan bersama ini juga membuahkan hasil, karena memang bukti nyata dari eskalasi Natal tahun baru, cuti panjang dan sebagainya itu naik. Apalagi pusat atau puncaknya adalah ketika mudik lebaran yang hampir 27 juta yang akan pulang. Luar biasa. Atau itu tidak dicegah, itu tidak dihela dengan baik, artinya juga kita membiarkan. Ketika kata-kata membiarkan itu dosa. Membiarkan sesuatu yang tidak baik terjadi itu dosa. Ikhtiar. Kita berikhtiar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Mas Uwes. Monggo Pak Andi, Pak Kanit. 5 menit. Oke, terima kasih. Kami selaku perwakilan dari Satlantas dari Polres Tegal hanya menghimbau, mari kita bersama-sama menjadi warga negara yang baik, di mana kita di sini mungkin hanya sekitar orang 20. Dari 20 ini kita nanti pulang, kita sampaikan kepada anak istri kita, kepada keluarga besar kita, nanti akan menjadi berita yang notabene adalah akan menjadi berita besar bahwa apa yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi di negara ini adalah semuanya demi kebaikan. Saya kira itu untuk kegiatan hari ini. Kami terima kasih, atas kekurangannya kami juga mohon maaf. Salam sehat, salam selamat bersama Satlantas Polres Tegal. Terima kasih. Tepuk tangan. Sebelum ke Pak Kisekek, karena ini ada salah satu pendekatan kebudayaan, pastinya kita memastikan bahwa ada beberapa tayangan video yang bisa kita sampaikan di beberapa teman-teman di Jakarta sana, bahwa diskusi hari ini, bahwa komitmen Kabupaten Tegal dalam menyelamatkan warga masyarakatnya, komitmen, tapi kemudian bisa membantu nasib beberapa orang-orang yang memang terdampak. Dalam kacamata Islam ada usul fikih tasarruful imam manutun maslahat birra'iyah, bahwa sebuah kebijakan suatu masyarakat adalah berdasarkan pada kemaslahatan bersama. Semua yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal, khususnya pemerintah Kabupaten Tegal, merupakan satu kemaslahatan bersama. Terima kasih, dan saya ke Kisengkek sebagai Ketua Harian Dewan Kebudayaan yang belum dilantik.
Nah iya. Monggo kisah kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kedua kalinya saya ketemu dengan Mas Uwes yang hari ini tampak rileks, santai, dan kelihatan gantengnya gitu. Selamat sore. Ya, sebuah topik yang sangat hangat hari ini kita bicarakan, bertepatan dengan kembalinya Nyong Kopi itu ke dunia perdiskusian di tempat ini. Jadi tepat hari ini Nyong Kopi buka kembali, Pak, setelah jalan-jalan lama gitu. Ini tentang pelarangan mudik jilid kedua yang sudah menjadi topik pembicaraan kita sore hari ini. Bicara mudik itu bicara tradisi, Pak, bicara budaya, bicara kebiasaan orang Indonesia khususnya setiap tahunnya. Dilarang apapun, Pak, dilarang dengan cara apapun, pasti mereka akan menggunakan cara-cara yang mungkin di luar pengetahuan Bapak, atau mungkin jenengan tahu tapi tidak, pura-pura tidak tahu. Pasti akan terjadi, Pak. Yang dikatakan Mas Fatur itu sangat-sangat nyata terjadi. Karena saya pelakunya, Pak. Setiap tahun saya ke Jakarta dibutuh uang, Pak, balik. Ya, artinya itu bagian dari sebuah sesuatu yang terjadi real di masyarakat. Karena mudik ini berkaitan dengan yang namanya silaturahim. Mudik ini berkaitan dengan ketemunya antara anak dan orang tua. Mudik ini bagian dari peleburan dosa seorang anak kepada orang tuanya. Maka ini akan terjadi setiap tahunnya, bahkan dilarang sedemikian berupa, justru itu akan menjadi jalannya sendiri untuk menemukannya. Artinya apa? Hal-hal yang dilakukan pemerintah pun kaitan dengan ini pasti adalah sebuah tujuan yang sangat baik. Seperti katakan tadi Mas Samsul, moderator, mengatakan bahwa kemaslahatan umat ini jauh lebih baik, jauh lebih utama, jauh lebih penting daripada istilahnya kebutuhan mudik itu sendiri menurut kepentingannya. Maka yang dilakukan pemerintah selama ini oleh pusat maupun kabupaten, kemungkinan ini adalah sebuah istilahnya ikhtiar kita bersama agar yang namanya pandemi COVID ini dapat bisa ditekan lebih keras lagi. Yang menjadi catatan adalah agar kalau kebijakan-kebijakan yang diambil itu tidak hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran, Pak. Katakan tadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diambil itu nyatanya tidak mempunyai efek belakang yang baik, tidak mempunyai output yang baik. Paling kelihatan adalah ruang isolasi yang ada di gedung Korpi. Cuma menghabiskan anggaran miliaran, Pak, tapi nyatanya tidak punya hasil. Ini yang menjadi sebuah kritik kita bersama. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah harusnya membuat output yang baik kepada masyarakatnya, tidak malah sia-sia belaka menurut secara penggunaannya. Berkaitan dengan masalah tadi, mudik dan sebagainya, benar sekali bahwa yang dinamakan pemerintah tidak akan mungkin merugikan masyarakatnya. Jadi tadi gemborane Organda adalah ngelarang oleh tapi ya solusi, Pak. Ngelarang oleh tapi ya solusi. Biar kata tadi menjadi pengaman, pengayom, dan pelayan masyarakat bisa terpenuhi. Aja kayak Mas Mehmet, aman, nyaman, dan keduman. Ini yang penting, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Andi, Mas Uwes, dan Pak Agus yang sudah datang hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita bersama kita sampaikan dan menjadi suatu catatan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan kami Nyong Kopi mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.